Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal, dan ini merupakan soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA kami. Nah, ini adalah soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat ya. Nah, di sini kuncinya adalah untuk bisa menyelesaikan operasi-operasi yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Tentu saja kita harus hafal atau ingat sifat-sifat yang berlaku pada bentuk bilangan berpangkat. Pada video sebelumnya kita sudah pernah bahas, kalian bisa cek di deskripsi di bawah beberapa sifat-sifat pada bentuk bilangan berpangkat yang harus atau wajib kita ketahui. Kita akan baca soalnya, tuliskan bentuk-bentuk di bawah ini dalam bentuk pangkat bilangan bulat positif. Nah, soal yang pertama, ada 8 soal ya di sini. Soal yang pertama, 2 pangkat 3 dikalikan dengan 32, hasilnya adalah kita tuliskan di sini. Di sini ada 2 pangkat 3, kemudian dikalikan dengan 32. 2 pangkat 3 ini adalah bentuk bilangan berpangkat, sedangkan 32 ini adalah bentuk bilangan bulat gitu ya. Cara mudah untuk mengoperasikan bentuk bilangan berpangkat adalah merubah, atau tentu saja merubah bilangan bulat ini menjadi bentuk bilangan berpangkat. Jadi kita tulis dulu di sini 2 pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan, 32 itu nilainya akan sama dengan 2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 5 itu artinya adalah 2 yang dikalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 32. Sehingga kita dapatkan bentuk 2 pangkat 3 yang dikalikan dengan 2 pangkat 5. Nah, di sini kita bisa gunakan sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Kalau bilangan pokoknya sama, nah jadi 2 ini kita sebut dengan bilangan pokok ya. Kalau 3, 5, di sini kita sebut dengan pangkatnya atau eksponennya. Kalau bilangan pokoknya sama dan kalau dia dikalikan, maka cukup tambahkan pangkatnya saja. Jadi bilangan pokoknya kita tulis ya 2, kemudian pangkatnya kita tambahkan. 3 tambah 5 hasilnya 8. Jadi kita dapatkan 2 pangkat 8. Nah, apakah 2 pangkat 8 ini sudah dalam bentuk pangkat bulat positif? Sudah ya, karena ini kan pangkatnya 8. Nah, artinya positif 8. Berikutnya, soal yang kedua, 7 pangkat 6 kita bagi dengan 49. Nah, oke, sama ya. Sini ada bilangan berpangkat, ini adalah bentuk bilangan bulat. Kita rubah dulu bilangan bulat ini menjadi bentuk bilangan berpangkat. 7 pangkat 6, kita tuliskan di sini 7 pangkat 6. Kita bagi dengan 49 itu sama juga dengan 7 yang dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini bilangan pokoknya juga sudah sama ya, sudah sama-sama 7 di sini, yang berbeda hanya pangkatnya, tapi di sini operasinya dalam bentuk pembagian. Caranya bagaimana? Kalau dia pembagian dan kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan saja sesuai dengan sifatnya ya. Silakan cek lagi di deskripsi di bawah sifat-sifat yang berlaku pada bentuk bilangan berpangkat. Jadi jawabannya tentu saja adalah 7 pangkat 4. 4 dari mana? Dari 6 yang dikurangkan dengan 2. 7 ini karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 7. Soal yang ketiga, 2 pangkat 3, kemudian pangkat lagi dengan 4. Nah, ini paling gampang sekali untuk kita kerjakan. 2 pangkat 3, pangkat lagi 4. Kira-kira sifat yang mana yang kita pakai? Ada sifat di dalam bilangan berpangkat, yaitu jika A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka cukup kalikan pangkatnya saja. Jadi bilangan pokoknya kita tulis tetap 2, pangkatnya kita kalikan. 3 kita kali 4, hasilnya 12. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 12. 12 tadi dari mana? Dari 3 yang dikalikan dengan 4. 2 tadi dari mana? Dari bilangan pokoknya. Oke, berikutnya kita akan bahas lagi soal yang keempat. A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 5. Kita masih bisa gunakan sifat ya, artinya kita bisa gunakan sifat-sifat pada bentuk bilangan berpangkat. Jadi kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, kemudian dipangkatkan lagi dengan P misalnya, jadi cukup kalikan pangkatnya satu-satu. Jadi lihat dulu yang A dulu. Sini kan A pangkat 2, di sini ada di luarnya pangkat 5. Jadi pangkat kita kalikan, 2 kali 5 hasilnya 10. Berarti kita dapatkan A pangkat 10. Kemudian dikali, gitu ya, sini dikali lagi. B ini juga sama, ini kan pangkat 3, ini pangkat 5, jadi 3 kali 5, 15. Jadi A pangkat 2 kali B pangkat 3 yang dipangkatkan dengan 5, hasilnya adalah A pangkat 10 yang dikalikan dengan B pangkat 15. Berikutnya, 3 pangkat min 4 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Lihat apakah bilangan pokoknya sudah sama? Bilangan pokoknya sudah sama. Operasinya di sini adalah perkalian, maka pangkatnya cukup dijumlahkan saja. Jadi min 4 kita tambahkan dengan 2, berapa min 4 ditambah 2? Min 4 ditambah 2 itu hasilnya adalah negatif 2. Jadi kita dapatkan 3 pangkat min 2. Nah, karena di sini kita dapatkan dalam bentuk pangkat bulat negatif ya, jadi pangkatnya itu bertanda negatif, jadi kita harus rubah menjadi pangkat bulat positif.
Caranya bagaimana? Ingat lagi sifatnya tadi, ya, sifat pada bilangan berpangkat ya. Jika ada A pangkat min M, dia akan sama dengan 1 per A pangkat M. Artinya, kalau ingin merubah pangkat negatif ini, maka sifatnya adalah atau dia akan sama dengan 1 per 3 pangkat min 2, dia akan menjadi pangkat positif. Nah, kenapa ini bisa jadi 3 pangkat 2 gitu ya? Karena ini sudah kita tuliskan dalam bentuk 1 per. Ingat ya sifatnya, silakan cek lagi sifatnya. Saya ulangi ya, sifatnya A pangkat min M akan sama dengan 1 per A pangkat M. Maka 3 pangkat min 2 akan sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Jadi sampai sini pangkatnya menjadi positif. Oke, ini bisa kalian selesaikan, boleh ya. 3 pangkat 2 itu kan 9, jadi boleh ditambahkan sama dengan 1 per 9, boleh. Atau sampai bentuk seperti ini juga tidak masalah, ini juga benar ya. Berikutnya, misalkan lagi P pangkat min 4 dikali Q, maksudnya Q pangkat min 2 yang dipangkatkan dengan min 3. Sama ya dengan soal nomor 4. Caranya bagaimana tadi? Pangkatnya cukup dikalikan satu-satu. Jadi P pangkat min 4 kali min 3. Min 4 kali min 3 itu positif 12. Jadi kita dapatkan P pangkat 12. Kemudian untuk Q-nya juga sama ya. Min 2 kita kali min 3 itu positif 6. Karena negatif kali negatif positif. Jadi dikalikan dengan Q pangkat 6. Jadi jawabannya adalah P pangkat 12 dikalikan dengan Q pangkat 6. Soal yang berikutnya, misalkan 64 pangkat 5 per 6. Berapa 64 pangkat 5 per 6? Nah, ini kan susah ya. Kalau kita harus mencari 60, pakai kalkulator pun akan sulit menentukan 64 pangkat 5 per 6. Caranya bagaimana? Cukup gunakan sifat-sifat yang berlaku pada bentuk bilangan berpangkat. Jadi 64 ini kita bisa rubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Karena 64 ini nilainya sama dengan 2 pangkat 6. Jadi yang di dalam kurung ini sudah saya ganti ya, ini untuk nilai 64-nya. Oke, 64 saya ganti menjadi 2 pangkat 6, kemudian dipangkatkan lagi dengan 5 per 6. Sesuai sifatnya tadi, jika ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya cukup kita kalikan. Jadi kalikan saja, 6 ya, pangkatnya dikalikan. 6 kita kalikan dengan 5 per 6. Coret saja 6-nya, maka tinggal 5. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 5. Sudah dalam bentuk pangkat bulat positif. Berikutnya, akar 4, oke, akar 4 dari 16 per 80, akar pangkat 4 ya, akar pangkat 4 dari 16 per 81. Hasilnya adalah, nah kalau kita harus membagi 16 dibagi 81 kan susah ya, pasti hasilnya udah pasti berkoma ini, karena pembilangnya lebih kecil dibandingkan penyebutnya. Jadi kita cukup berubah menjadi bentuk bilangan berpangkat saja. 16 itu kita ganti menjadi 4 pangkat 2. Karena 4 pangkat 2, 16. 81 itu kita ganti menjadi 9 pangkat 2. Karena ini sama-sama pangkat 2, jadi bentuknya boleh kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi 2-nya kita tulis kurungnya, terus kita letakkan pangkatnya di luar 2 ya. Ini artinya sama juga dengan 4 pangkat 2 per 9 pangkat 2, sama. Nah, kita punya sifat juga kalau ada akar M, ya, akar pangkat M dari A pangkat N gitu ya. Jadi untuk menghilangkan akar di sini, kita tulis dulu di sini bilangan pokoknya 4 per 9, kemudian pangkatnya kita bagi ya, pangkat yang di dalam kita bagi dengan yang angka yang di dalamnya, atau pangkat di dalam ini kita bagi dengan angka yang di luarnya. Jadi kita dapatkan 4 per 9 pangkat 2 per 4 untuk menghilangkan akar, maka dia berubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Nah, 2 per 4 itu bisa disederhanakan sama-sama bagi 2 ya. Jadi kita dapatkan 4 per 9 pangkat setengah. Nah, ini pun sebenarnya masih bisa kita sederhanakan ya, karena pangkat setengah itu artinya itu adalah akar dari 4 per 9. Oke, ini sebenarnya masih bisa dilanjutkan ya. Boleh tuliskan sama dengan di sini. Akar, jadi setengah itu artinya sama juga dengan bentuk akar. Jadi akar 4 per 9. Berapa akar 4 per 9? Akar 4 per 9 sama juga dengan akar 4 yang dibagi dengan akar 9. Akar 4 adalah 2, akar 9 adalah 3. Jadi bentuk ini masih bisa kita sederhanakan ya. Boleh ditambahkan sama dengan di sini. Hasilnya adalah 2 per 3. Oke, sahabat excellent, semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.